Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan lalu dengar menurut tata cara bisalim dan jawab salim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang menyampaikan kalimat Aikum. Jauh sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang kun Aikumnya dia memang termasuk dalam berdosa, atau itu dalam kalimat ulok-ulok atau diulok-ulokkan Tuhan. Kemudian takiban agar kamu dapat melihara lidah, mulut, sikap jangan berdosa. Takiban yang akan definisi ulok-ulok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan Pak Kecik tadi. Di Aceh kalau bertemu mengucapkan salam, salamnya super singkat, Assalamualaikum. Nah, begitu Assalamualaikum. Yang jawab sopan sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kibarnya ucapkan salam. Yang pasti yang membalas salam dapat pahala. Yang mengucapkan salam dilihat dulu keadaannya, sengaja mengucapkan demikian atau tidak. Yang kedua, dia tahu salam itu demikian atau tidak. Oh, ternyata dia tidak tahu. Dia ingin mengucapkan salam, tapi sejauh yang dengar salam itu hanya Assalamualaikum. Dia pikir itu sudah sempurna, Assalamualaikum. Jadi kalau dia tidak tahu dan niatnya ikhlas mengucapkan salam, dia dapatkan pahala karena ketidaktahuannya. Kalau dia tahu, tidak sengaja mengucapkan demikian, dimaafkan. Yang tidak dimaafkan dalam agama apabila terpenuhi dua hal, aliman amidan. Dia mengetahui tidak sah demikian dan sengaja dia lakukan, maka tidak sah dan tidak berpahala. Serta sebenarnya pada orang yang mendengar tidak wajib untuk menjawab. Nah, ternyata dijawab juga. Orang yang menjawab mendapatkan pahalanya. Nah, maka biasakan mengucapkan yang benar. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Termasuklah sebenarnya ucapan-ucapan salam di SMS. Itu juga kita sudah terbiasa. Salamnya terlalu singkat. AS. Kenapa tidak pakai format khusus saja? Singkatan yang kira-kira lebih lengkap. Mungkin perlu dihemat juga karena setiap huruf itu juga bernilai. Lebih 160 huruf nanti sudah masuk 2 SMS. Aku tertingkat untuk penghematan, jangan membazir. Tapi jangan pula terlalu singkat sampai orang tidak paham. Apa as? Oh, ternyata balasannya harus yang setimpal. XL 2 huruf. Ataupun ada yang lebih tragis lagi, double S, 2S, as. Ini dengar oleh orang Inggeris bengah ni. Kenapa? Karena ASS, silakan nanti dibuka dalam kamus bahasa Inggris. Enggak sopan disebutkan di sini. Ucapkanlah salam yang kira-kira menunjukkan kepada makna yang dimaksud walaupun hurufnya tidak sempurna. Jadi bahasa tulisan pun harus diperbaiki. Jadi ucapan salam yang singkat tadi kembali kepada apakah dia tahu atau tidak. Lalu yang kedua, sengaja atau tidak. Kalau dia tahu bahwa itu salah dan sengaja diucapkan, dia tidak berpahala, lebih syukur daripada dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu, dimaafkan. Kalau dia tidak sengaja, dimaafkan. Maka jangan mempermainkan. Lalu bagaimana dengan yang ulok-ulok? Ulok-ulok dalam bahasa Arab itu disebut dengan tala'ub, bermain-main. Niatnya memang tidak serius. Ada banyak kasus, ada banyak contoh tentang salam yang ulok-ulok. Di tempat yang tidak boleh mengucapkan salam, dia ucapkan salam. Ada orang yang sedang antri di WC. Untuk mengetahui ada orang di dalam atau tidak, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang orang dalam WC kon serba salah. Han tersebut gobi salam. Oh tersebut dalam WC. Itu ulok-ulok namanya. Untuk yang ulok-ulok, apabila masuk dalam koridor agama, kalimat-kalimat yang suci, abillahi yastahzi'una wa an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha. Dan apabila kalian mengetahui ada
ayat-ayat Allah dipermain-mainkan, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama dengan mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berbincang dalam topik yang lain. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan, tiba-tiba kalimat lucu-lucunya itu, poh cakranya itu, peh kerupuknya itu sudah menyinggung-nyinggung syariat, menyinggung-nyinggung ayat Allah, maka fala taq'udu ma'ahum innakum idzan misluhum. Karena bila tetap duduk dengan orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah, kita dihukumkan sama seperti mereka. Maka bangkitlah, menunjukkan bahwa kita tidak setuju. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Kapan kita kembali? Kalau memang perlu untuk kembali bergabung, tunggu mereka beralih topik kepada bentuk-bentuk yang lain. Tapi lebih hebat lagi bila kita berani melarang. Begitu ada orang yang terlihat mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, doa-doa dan lain sebagainya, maka segera tegur. Baik mayang-mayang, itu kalimat suci. Ada orang-orang yang barangkali karena ketidaktahuan atau terlampau bahagia barangkali sampai mempermainkan ayat-ayat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka masuk dalam pembicaraan yang lain. Jadi ulah-ulah itu sikapnya mempermain-mainkan. Tujuan mempermain-mainkan, sengaja dan tahu. Jadi kalau tidak sengaja, tidak tahu, dimaafkan. Demikian Pak Kecil. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan salam juga. Ada orang memberikan salam, Assalamualaikum. Saya harus menjawab supaya ada falaya sedikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawaban yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Karena ada yang mengatakan yang benar jawabannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat petunjuknya jelas, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah ucapan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Aurudduha, bila tidak mampu lebih baik, minimal yang setimpal, balaslah. Maka Nabi mencontohkan, ketika beliau sedang duduk di masjid, datang seorang sahabat mengucapkan salam, Assalamualaikum. Beliau jawab, Waalaikumsalam. Asyrah, 10. Datang seorang sahabat lain lagi berikutnya, dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi membalas, Waalaikumsalam warahmatullah. Asyrun, 20. Datang seorang sahabat yang ketiga, dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi membalas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatun, 30. Kemudian ada sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa maksud anda 10, 20 dan 30? Kata Nabi, yang mengucapkan Assalamualaikum pahalanya 10. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Makin banyak kita jawab, makin panjang pahala. Tapi sekurang-kurangnya yang setimpal. Nah, cuma saya belum dapatkan referensi model salam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ta'ala itu saya nggak paham dari mana keluarnya. Nah, kenapa? Karena apabila ditambahkan sifat Allah di tempat tersebut, salam akan makin panjang saja. Nanti ada yang balas, Waalaikumsalam warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Nah, nanti akan keluar ijtihad baru lagi, salam lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahil malikil quddusis salamil mu'minil muhaiminil azizil jabbaril mutakabbir wabarakatuh. Enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena prinsip salam itu singkat, padat dan jelas. Makanya dibuat keterangan, pengumuman-pengumuman di baliho di pinggir jalan itu nggak boleh bertele-tele. Walaupun yang lewat ada presiden, menteri dan gubernur, tetap langsung ke tujuan. Hati-hati, di depan tikungan berbahaya. Nggak boleh ucapkan salam kepada yang terhormat Bapak Presiden, kepada yang terhormat Ketua DPR, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kepada yang terhormat pulan-pulan, kepada yang terhormat. Baru di bawahnya, hati-hati, di jalan ada tikungan berbahaya. Yang kecilaka berhabis baca. Jadi yang namanya salam singkat dan padat, tidak bertele-tele. Demikian. Silakan. Ya, kalau tambahannya yang benar Ustaz. Ini yang jawabannya. Kalau orang menjawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu jawaban benar katanya. Iya. Bukan jawaban Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya.
Ada dua Ataupun, pilihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tambahan ala Iya. Tapi jawaban yang benar Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya. Di dalam aturan tentang salat, rukun salat yang ke-12 itu adalah salam. Maka pada salam termasuk pada di dalam tasyahud itu kan ada salam kepada Nabi. Maka salam kepada Nabi sekurang-kurang salam, salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Yang sering kita pakai adalah pakai alif al. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Yang paling bagus itu ada asnya. Maka kalau yang mengucapkan ada as, baru dianggap sederajat apabila sama-sama ada alif lam. Assalamu alaikum. Kenapa? Alif al pada awal salam itu menunjukkan kepada istighraq afrad. Segala bentuk doa keselamatan semoga tercurahkan kepadanya. Sama seperti alif al yang terdapat pada alhamdulillah. Segala bentuk puji milik Allah Ta'ala. Orang sudah menjawab dengan segala-galanya, kita jawab sederhana saja, waalaikumsalam. Seharusnya waalaikumsalam, itu baru sederajat. Kecuali yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam sudah lebih baik. Tapi kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum, baru setimpal jawaban waalaikumsalam. Maka demikian kalau pada asnya tadi. Tapi sekurang-kurang salam dengan tidak menyebut alif lam. Salamun alaikum. Maka nanti dalam ayat Al-Quran, salam Nabi Ibrahim kepada malaikat yang bertamu, salamun alaikum antum qaumum munkarun. Salamun alaikum, tidak pakai alif lam. Itu pada ucapan salam Nabi Ibrahim kepada dua orang malaikat dalam penampilan manusia yang bertamu ke rumah beliau untuk menyampaikan berita sukacita atas kehamilan istri beliau yang sudah lanjut usia. Demikian. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah kita bertemu pada malam Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo